Ruang Dewa Beladiri, bab 1206 sampai dengan 1210. Bab 1206 Satu serangan memaksa Anda ke jalan buntu. Jenius macam apapun dirimu, kau tak akan mampu menandingiku, yang memiliki warisan dewa. Ye Siwen, ingat namaku, Ye Chen. Pakar muda itu memegang pedang panjang dan menatap Ye Siwen dengan acuh tak acuh. Warisan seorang dewa, Ye Siwen mengerutkan kening. Dia pernah menghadapi beberapa situasi serupa sebelumnya ketika berada di alam bela diri sejati. Mereka semua adalah lawan yang tangguh, sangat kuat, dan itu hanyalah legenda tentang warisan seorang dewa. Ini pertama kalinya saya menemukan pernyataan yang begitu tegas. Dari segi pembawaan, dia bahkan satu tingkat di atas Ye King. Sayangnya, apapun warisan ilahi yang kau miliki, aku bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini hari ini. Kata Ye Siwen dengan tegas. Jika bukan karena rangsangan dari pil emas Taishuan 9 revolusi, dia mungkin tidak akan peduli. Apakah dia memenangkan kejuaraan atau tidak, itu tidak relevan. Tujuannya hanyalah untuk menarik perhatian para petinggi, sehingga menyulitkan mereka yang memusuhinya untuk mencari alasan menyingkirkannya. Selama ia berkinerja cukup baik, akankah para petinggi itu benar-benar menutup mata? Sama seperti Ye King, yang pucat dan lemah di bawah perintah Ye Siwen, meskipun dia tampak begitu rentan di hadapan Ye Siwen, akankah para petinggi hanya berdiri dan menonton tanpa merekrut dan membina dia? Itu sama sekali tidak mungkin. Peringkat dalam kompetisi hanya menentukan seberapa besar hadiah yang akan didapatkan, tetapi seberapa besar potensi yang mereka miliki. Bagaimana mungkin para petinggi itu sama sekali tidak menyadari hal itu? Dentang, pedang panjang di tangannya melesat menembus langit dengan cahaya bilah yang mengerikan, seolah-olah telah membelah sungai waktu dan ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Cahaya bilah yang mengerikan itu, yang telah ada sejak zaman kuno, menembus langit. Berbeda dengan serangan ganas Ye King sebelumnya, cahaya pedangnya hanya menekankan satu kata, mendominasi. Pendekar pedang adalah master tertinggi di antara senjata, teknik pedang lainnya, baik yang mengejar kecepatan atau ketidakpastian, bukanlah esensi sejati dari ilmu pedang. Hanya dominasi yang menjadi intinya. Ye Siwen sangat memahami hal ini, karena dia adalah seorang ahli pedang. Kemampuan pedangnya, dikombinasikan dengan tubuhnya yang tak terkalahkan, sangat dahsyat. Orang biasa bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun darinya. Keahlian pedangmu bagus, tapi tak ada gunanya melawanku. Ye Siwen tertawa terbahak-bahak. Bola api melesat dari tangannya dan dengan cepat berubah bentuk menjadi pedang panjang di udara. Api itu berderak dan meraung di udara, membakar dengan sangat dahsyat. Tepat ketika pedang Ye Chen hendak menyerang Ye Siwen akhirnya bergerak. Wosh! Cahaya pedang yang menyala-nyala muncul kembali, dan cahaya pedang yang menakutkan itu seketika tampak membakar seluruh langit. Ledakan, dua bilah cahaya yang menakutkan bertabrakan dengan keras di langit. Keduanya menggunakan pedang dengan gaya yang angkuh dan mendominasi, kekuatan mereka dahsyat dan tak tertandingi, dan mereka tidak menunjukkan niat untuk mundur. Seolah-olah, dalam sekejap, dunia kehilangan warnanya di hadapan cahaya pedang mereka. Cahaya pedang berapi-api milik Ye Siwen menjadi semakin ganas dan mendominasi, langsung memusnahkan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Ye Chen. Dengan momentum yang tak berkurang, ia terus menyerang Ye Chen. Ekspresi terkejut terlintas di mata Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa meskipun telah melakukan semua perhitungan, dia masih salah memperkirakan kekuatan Ye Siwen. Meskipun baru satu kali pertukaran, dia sudah merasakannya. Di hadapan Ye Siwen, kemampuan pedangnya yang penuh percaya diri sama sekali tidak mampu mengungguli lawan dan dengan mudah dikalahkan oleh Ye Siwen, membuktikan bahwa Ye Siwen jauh lebih kuat darinya. Dia menghentakkan kakinya dan mundur dengan panik sejauh puluhan mil sebelum nyaris menghindari serangan pedang berapi-api Ye Siwen. Boom! Energi pedang yang berapi-api menebas dan merobek tanah hingga membentuk retakan besar, mengirimkan kepulan debu, pasir, dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Retakan itu tak berdasar, dan kedalamannya tidak diketahui apakah mencapai ribuan meter. Kekuatan serangan tunggal Ye Siwen begitu dahsyat sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Namun kenyataan tidak mengizinkannya untuk berpikir lebih jauh. Saat ini, Ye Siwen sudah mengejar. Pedang panjang berapi di tangannya menyentuh kehampaan, menciptakan garis api. Dari jauh tampak spektakuler, tetapi hanya mereka yang berada di tengahnya yang dapat merasakan betapa berbahayanya itu. Kecepatan Ye Siwen sangat luar biasa.
Jarak hanya beberapa puluh mil hanyalah sekejap mata baginya untuk mengejar. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya pedang api Ye Xiwen tiba-tiba muncul di udara, membakar langit seolah membentuk domain api. Dalam sekejap, pedang itu telah menebas wajahnya. Ye Chen meraung berulang kali, mengerahkan seluruh energi sejatinya. Dia bertarung mati-matian. Jika dia tidak bisa menghentikan teknik pedang Ye Xiwen, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan terbunuh dalam satu gerakan. Semua orang tahu bahwa serangannya sangat dahsyat, tetapi mereka tidak tahu bahwa kemampuan berpedangnya juga sama hebatnya, bahkan lebih merusak. Dia sendiri telah mengkultivasi dao pedang penguasa, dan dia tahu betul bahwa jika dia terkena pedang ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Wosh! Sebuah energi tak bernama seketika menyapu keluar dari tubuhnya, membentuk ranah ilmu pedang di sekelilingnya dalam lingkaran konsentris. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar, mengembun di udara, lalu menebas liar ke arah Ye Xiwen. Sekalipun kita tidak berharap melukai Ye Xiwen secara serius, setidaknya kita harus menghentikan kecepatannya. Hancurkan! Ye Xiwen meraung, suaranya menciptakan gelombang suara yang menyebar keluar, seketika memusnahkan energi pedang yang mencoba menerkamnya di udara. Energi pedang itu tidak mampu menghentikan langkah Ye Xiwen. Hampir seketika, Ye Xiwen sudah menerkamnya. Wosh! Energi pedang yang berapi-api melesat melintasi langit dengan cahaya yang menyilaukan, meninggalkan jejak yang cemerlang. Semuanya sudah berakhir, Ye Chen juga sudah tamat, dia jelas bukan tandingan Ye Xiwen. Pada saat ini, seseorang hampir memejamkan mata, tidak tahan melihat pemandangan ini. Seorang jenius akan tumbang di tangan Ye Xiwen. Apakah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya? Tanya seseorang. Tidak. Ini belum berakhir. Seru seseorang. Boom! Energi pedang berapi Ye Xiwen menebas langsung ke dunia hampa. Ini adalah dunia ilmu pedang, di mana setiap orang bangga berlatih ilmu pedang, dari rakyat jelata hingga kaisar dan jenderal. Di dunia ini, tidak ada seni bela diri lain, hanya seni bela diri ini yang ada. Di dunia ini, banyak anak kecil mulai berlatih ilmu pedang sejak usia dini, sementara banyak orang lanjut usia, yang tangannya sudah gemetar, masih terus berlatih ilmu pedang. Energi pedang berapi-api Ye Xiwen menebas langsung ke dunia ini, seketika menghancurkan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah satu tebasan pedang telah menebas kerajaan seorang dewa. Dunia tempat jalan pedang berkuasa hancur dalam satu serangan, yang sangat mengerikan. Pedang berapi Ye Xiwen menyapu dunia dengan kekuatan yang tak terbendung, membelahnya menjadi dua. Sedikit rasa terkejut juga menghampirinya. Ia bertanya-tanya teknik pedang macam apa. Ini, yang mampu menciptakan kerajaan ilmu pedang. Teknik pedang ini memang luar biasa. Apakah ini teknik pedang yang diwariskan dari dewa? Pedang api Ye Xiwen sedikit melambat karena kemunculan dunia ini secara tiba-tiba, sehingga gagal mencapai kecepatan yang diharapkan. Ironisnya, keterlambatan kecil ini memberi Ye Chen waktu untuk menghindari serangan Ye Xiwen. Boom! Ye Xiwen membanting pedangnya ke tanah, menciptakan suara retakan mengerikan lainnya. Semua ini mungkin tampak seperti cerita panjang, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Ye Chen, yang telah lolos dari cengkeraman Ye Xiwen, terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Hanya dengan satu serangan, dia telah mendorong mereka ke ambang kematian, menunjukkan sifat dominan dan berbahaya dari teknik pedang secara maksimal. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mereka berdua adalah praktisi pedang, dan dialah yang selalu mendorong orang lain ke kematian dengan satu serangan. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu mendorongnya sampai ke titik ini dengan satu serangan. Meskipun ini adalah duel dan bukan pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Ye Xiwen. Jika dia sampai terbelah menjadi dua dengan satu serangan, dia tidak akan punya tempat untuk meminta bantuan. Panggilan, 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 napasnya yang berat, disertai dengan naik turunnya dadanya yang konstan, menunjukkan bahwa momen singkat pelarian itu telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya. Jika dia tidak membakar sebagian besar esensi sejatinya dan mendorong kecepatannya hingga batas maksimal, dia mungkin tidak akan mampu menghindari serangan Ye Xiwen. Melalui serangan ini, dia akhirnya menyadari bahwa kekuatannya mungkin masih sangat berbeda dari Ye Xiwen. Satu serangan saja sudah cukup untuk mendorongnya ke situasi putus asa. Tampaknya kekuatan para talenta muda papan atas bahkan lebih dahsyat dari yang dia bayangkan.
Senyum masam terlintas di bibirnya. Tampaknya dia terlalu berpikiran sempit dan meremehkan para pahlawan dunia. Namun, ia agak enggan menerima hasil ini. Tak mau menyerah setelah hanya menyaksikan dua serangannya, ia segera berdiri tanpa ragu, mengacungkan pedangnya dan berteriak, "Ye Xiwen, kau kuat, tapi aku juga tak mau menyerah. Ini serangan terakhirku. Jika kau mampu menahannya, aku akan mengakui kekalahan. Jika tidak, jangan salahkan aku." Pedang panjang di tangannya seketika mulai berdengung dan mendidih, cahaya tajam dari bilahnya menyembur keluar. 8 langkah untuk menghancurkan langit. Ye Chen berteriak dingin, melangkah maju, dan auranya melonjak ke atas. Ye Xiwen mengerutkan kening. Teknik macam apa ini? Mengapa begitu aneh? Gerakan Ye Chen belum selesai. Dia melangkah satu demi satu, dan dengan setiap langkah, auranya meningkat. Teknik tebasan 8 langkah, tidak bagus. Ye Xiwen segera menyipitkan matanya, dan pedang panjang berapi di tangannya mendidih saat dia menyerbu ke arahnya, bertekad untuk tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan 8 langkah tersebut. Namun saat ini, Ye Chen mempercepat langkahnya dan telah mengambil 8 langkah, dan auranya telah meningkat ke tingkat ekstrim. Bab 1207 langsung ke 4 teratas. Aura Ye Chen telah mencapai puncaknya, dan darah serta ki yang mendidih di tubuhnya memadat menjadi pilar ki yang melesat lurus ke langit. Pedang panjang di tangannya akhirnya bergerak, melayang tinggi ke udara dan membesar tertiup angin. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, lalu mengembun menjadi pedang energi raksasa, yang menghantam ke bawah dengan gemuruh. Energi pedang yang mengerikan itu tampak siap membelah seluruh dunia menjadi dua, sehingga sangat menakutkan untuk dilihat. Ye Xiwen merentangkan tangannya, telapak tangannya diselimuti aura ilahi, tampak seolah-olah terbuat dari emas. Dia langsung menuju ke arah bila energi itu dan meraihnya. Ledakan, raungan yang sangat keras meletus, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyapu gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya yang bergulir ke segala arah. Seberapa buruk hasil pemotongan ini? Apakah Ye Xiwen telah terbunuh? Di tengah kepulan asap dan debu, semua orang bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa melihatnya karena mereka tidak bisa menembusnya dengan indera ilahi mereka. Tiba-tiba, dengan suara gedebuk yang teredam, sesosok tubuh terlempar ke belakang, menabrak puncak gunung dengan keras, mematahkannya menjadi dua, lalu terguling menuruni lereng gunung. Semua orang menatap dengan saksama, dan menyadari bahwa orang itu tak lain adalah Ye Chen. Meskipun asap dan debu belum sepenuhnya hilang, hasilnya sudah jelas. Benar saja, tak lama kemudian, asap dan debu perlahan menghilang, dan Ye Xiwen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tidak terpengaruh oleh serangannya. Untungnya kau baru berada di puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, kalau tidak, serangan ini akan menjadi masalah besar. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Tebasan pemecah kekosongan 8 langkah ini memang sangat kuat. Setiap langkahnya memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Terutama karena dia sudah berada di puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, tebasan ini akan melukai parah bahkan seorang ahli biasa di tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Sayangnya, kekuatan tempur Ye Xiwen sudah setara dengan puncak tingkat ke-6 alam aspek Dharma, jadi meskipun serangan seperti itu menakutkan, tetap saja tidak bisa melukainya. Tidak lama setelah Ye Chen berguling menuruni gunung, semburan cahaya putih membawanya pergi, dan semua ambisinya sebelumnya lenyap. Ye Xiwen dengan tenang meninggalkan dunia duel, tanpa tersipu atau terengah-engah. Seolah-olah pertempuran ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ye Xiwen terlalu kuat. Kekuatan tempur Ye Chen sangat menakutkan, terutama karena dia memiliki warisan dewa. Prospek masa depannya benar-benar tak terbatas. Namun demikian, itu tetap bukan tandingan Ye Xiwen, dia bahkan tidak bisa membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Sayang sekali bagi Ye Chen. Jika dia tidak bertemu Ye Xiwen, dia mungkin akan masuk 10 besar, atau bahkan 5 besar. Kali ini, tanpa Ye Xue dan yang lainnya, ini bisa menjadi kesempatan besar baginya untuk bersinar dan membuat namanya terkenal. Itulah tepatnya yang mereka tuju. Sayangnya, monster seperti Ye Xiwen muncul dan menghalangi jalan mereka. Bahkan jika mereka menjadi terkenal, mereka hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain, menjadi batu loncatan bagi Ye Xiwen. Baik Ye King sebelumnya maupun Ye Chen sekarang, garis keturunan mereka luar biasa. Tetapi di tangan Ye Xiwen, mereka seperti mainan. Sebenarnya apa latar belakang Ye Xiwen? Garis keturunan macam apa yang dimilikinya sehingga begitu kuat?
Semua orang mengatakan bahwa Ye Xiwen adalah keturunan keluarga Ye kita yang hilang dan tidak dibesarkan oleh keluarga kita. Apakah kalian tahu warisan macam apa yang dimilikinya dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa orang bingung dan tidak tahu apa latar belakang Ye Xiwen dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Konon katanya dia adalah putra Ye Junsan. Ye Junsan, maksudmu? Ye Xiwen dengan mudah mengalahkan Ye Chen, yang segera menimbulkan kehebohan di antara banyak orang, bahkan para petinggi keluarga Ye pun membicarakannya. Mereka sangat mirip, benar-benar mirip. Mereka benar-benar ayah dan anak. Kematian Ye Junsan masih menjadi misteri. Sekarang setelah putranya kembali, kita tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk bagi keluarga Ye. Anak ini memiliki potensi yang tak terbatas dan sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Para pejabat tinggi ini masing-masing memiliki agenda sendiri, dan posisi mereka berbeda satu sama lain. Ye Xiwen sama sekali tidak peduli tentang hal ini, selama itu menarik perhatian, itu sudah cukup. Apakah itu bermaksud baik atau jahat, itu tidak relevan. Setelah Ye Chen, Ye Xiwen dengan mudah mengalahkan beberapa ahli yang telah memasuki tingkat keempat alam aspek Dharma, dan langsung melaju ke peringkat 8 teratas. Lawannya di perempat final juga seorang jenius di tahap awal tingkat kelima alam aspek Dharma. Meskipun dia bukan tandingan Ye Xiwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa keluarga Ye memiliki begitu banyak jenius. Selain sekelompok jenius seperti Ye Xue yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, ada banyak jenius muda yang masih jauh dari terkenal dan menunggu untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Dengan munculnya para jenius ini terus-menerus, bagaimana mungkin keluarga Ye tidak kuat? Namun, perhatian semua orang segera tertuju padanya lagi, karena lawannya di semifinal tak lain adalah Ye Xing. Dalam kompetisi ini, dua orang paling menonjol. Yang pertama adalah Ye Xiwen, yang mengalahkan banyak lawan yang dianggap tak terkalahkan hingga mencapai posisinya sekarang. Yang kedua adalah seseorang yang sudah mendapat banyak perhatian. Bahkan sebelum kembali ke keluarga Ye untuk menghormati leluhurnya, ia sudah menjadi seorang jenius terkenal. Setelah kembali ke keluarga Ye, ia langsung menembus tingkat ke-6 menara bela diri elit, membuat namanya dikenal di seluruh keluarga Ye. Meskipun kemudian ia terovershadowed oleh Ye Xiwen dan Ye Fan, kekuatan dan bakatnya tidak dapat disangkal. Kini, mereka akhirnya bertemu di semifinal, bukan di final, yang membuat banyak orang merasa sedikit menyesal. Keduanya memiliki potensi untuk memenangkan kejuaraan, dan siapapun dari mereka bisa menang. Sayang sekali mereka bertemu di semifinal. Saat ini, hanya 4 orang yang tersisa di alun-alun yang luas itu. Selain Ye Xiwen dan Ye Xing, ada 2 ahli muda lainnya, yang keduanya memiliki pembawaan dan kekuatan yang luar biasa. Jika keempat orang ini memiliki satu kesamaan, itu adalah mereka dengan mudah mengalahkan semua musuh mereka untuk sampai ke posisi mereka saat ini. Dan sekarang, mereka akhirnya bertemu. Tidak peduli seberapa mudah mereka mengalahkan lawan-lawan mereka sebelumnya, sekarang mereka harus mengalahkan lawan-lawan tersebut agar memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Terutama karena, meskipun mereka berada di 4 besar, hadiah yang diberikan oleh petinggi sangat berbeda antara 3 besar dan 7 orang lainnya di 10 besar. Belum lagi pil emas Taishuan 9 putaran untuk juara pertama, yang nilainya saja melebihi gabungan nilai semua hadiah lainnya. Oleh karena itu, semua orang tidak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh kemampuan dan bersaing untuk 3 posisi teratas. Selain itu, setiap orang yang telah mencapai tahap ini adalah jenius di antara para jenius. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan ambisi yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Jika mereka hanya menargetkan 3 besar, mereka tidak perlu bekerja sekeras ini. Saat itu, tujuan mereka adalah kejuaraan dan pil emas Taishuan 9 revolusi. Ye Xiwen, sungguh disayangkan, hanya ini yang bisa kau lakukan. Kata Ye Xing sambil tersenyum sinis, menatap Ye Xiwen. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Ye Xiwen menjadi duri dalam dagingnya. Mengesampingkan Ye Xue dan yang lainnya, jika dia ingin mencapai puncak di antara generasi muda, Ye Xiwen adalah gunung yang tak dapat ditaklukkan. Kurasa itu kasihan padamu. Ye Xiwen menyipitkan matanya, tidak mempedulikan provokasi Ye Xing. Pil emas Taishuan 9 revolusi disiapkan untukku. Beraninya kalian menginginkannya, sungguh menggelikan. Ye Xing mencibir, lalu mengambil alih token dan memasuki dunia kecil yang digunakan untuk kompetisi. Tanpa banyak bicara,
Ye Xiwen melangkah masuk. Begitu Ye Xiwen memasuki dunia kecil pertempuran, Ye Xing langsung melancarkan serangan pertama. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai terpancar dari tangannya, menciptakan riak yang berubah menjadi tangan bintang raksasa, yang kemudian menghantam ke bawah. Di dalam gugusan bintang raksasa ini terdapat sebuah alam semesta, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seketika dimusnahkan dan dilahirkan kembali. Kekuatan kelahiran kembali dan pemusnahan ini berubah menjadi kekuatan mengerikan yang menghantam dengan dahsyat ke arah Ye Xiwen. Seperti bintang, ia jatuh seketika, langsung menekan Ye Xiwen. Bintang-bintang menghancurkan dunia, dia meraung, langsung menekan Ye Xiwen. Kilatan kejutan muncul di mata Ye Xiwen. Dibandingkan 3 bulan lalu, kekuatan Ye Xing telah mengalami perubahan mendasar. Meskipun dia masih belum menembus tingkat ke-6 alam aspek Dharma, kekuatannya jelas cukup untuk dengan mudah mengalahkan 10 orang seperti dirinya dari 3 bulan lalu. Tampaknya dia telah tekun berlatih selama 3 bulan ini, dan Ye Xing pun tidak bersantai. Setelah dibawa pergi oleh tokoh penting itu, dia telah membuat kemajuan besar di alam rahasia. Ye Xiwen, meskipun kekuatan relimu tidak diketahui dan kau tidak tahu silsilah atau asal-usulmu, siapapun yang berani menghalangi jalanku dan mencegahku memenangkan kejuaraan akan menghadapi kematian. Dengan raungan, serangan bertabur bintang itu menerjang maju, menghantam Ye Xiwen. Pada saat itu, energi sejati Ye Xiwen meledak seketika, pakaiannya berkibar, dan gelombang energi memancar dari tubuhnya. Saat dihadapkan dengan tangan raksasa berbentuk bintang yang menghantam, Ye Xiwen akhirnya bergerak. Kekuatan mengerikan melonjak di tangannya, dan energi bintang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bintang raksasa, yang kemudian ia lepaskan dengan pukulan yang kuat. 2 bintang melesat melintasi langit, meninggalkan jejak cemerlang, saat kepalan tangan mereka bertemu. Ledakan, tabrakan mengerikan terjadi, dengan energi bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan menciptakan cahaya yang menyilaukan. Berpusat di kepalan tangan dan telapak tangan, cahaya menyebar liar ke segala arah, memusnahkan sejumlah besar ruang hampa dimanapun ia lewat. Pemandangan itu menyerupai penciptaan dunia, ketika alam semesta pertama kali lahir. Segera setelah itu, gelombang kejut menyebar dengan liar ke segala arah, memperluas jangkauannya semakin besar, dan menjadi sangat menakutkan. 2 kekuatan pantulan yang mengerikan saling bertabrakan secara langsung. Tubuh Ye Xiwen sedikit bergoyang, sementara tubuh Ye Xing mundur 2 langkah sebelum akhirnya berhenti. Bab 1281 pukulan akan menghancurkanmu. Perbedaan kemampuan antara keduanya dalam pertukaran itu langsung terlihat jelas. Ekspresi takjub terpancar di mata Ye Xing, jelas terkejut dengan kemampuan bertarung Ye Xiwen. Pertukaran sebelumnya, meskipun tidak melukainya, telah memaksanya mundur 2 langkah, sementara Ye Xiwen sendiri tetap tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini saja sudah berbicara banyak. Pertarungan mereka sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan, keduanya memang jenius. Saat saling berhadapan, mustahil bagi mereka untuk saling mengalahkan semudah sebelumnya. Ya, salah satunya adalah keturunan keluarga Ye kita yang telah terpisah dari keluarganya, dan yang lainnya adalah anak haram dari tokoh besar dalam keluarga Ye kita. Secara logis, seharusnya tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi para ahli dari keluarga Ye kita. Tapi aku tidak tahu pertemuan luar biasa macam apa yang mereka alami, yang membuat mereka begitu hebat. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa dibandingkan dengan para jenius di tanah air, sumber daya yang tersedia bagi mereka yang tersebar di luar negeri tidak ada bandingannya, dan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mengembangkan bakat. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius dari keluarga cabang, apalagi para jenius dari keluarga utama. Jika kita berbicara tentang Ye Xing, itu bisa dimengerti. Orang-orang sudah lama mencurigai bahwa dia adalah anak haram dari tokoh berpengaruh di keluarga Ye. Meskipun dia tinggal jauh dari rumah, tokoh berpengaruh ini diam-diam memberinya sumber daya untuk kultivasi. Jika tidak, mustahil baginya untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Di sisi lain, Ye Xiwen benar-benar muncul dari celah-celah batu, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Ye utama atau cabang-cabangnya. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang seperti dia dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Aku khawatir seorang ahli bela diri biasa di tingkat kelima alam aspek Dharma akan terbunuh hanya dengan 1 pukulan jika berdiri di depan mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan bagi kedua orang ini. Mungkinkah mereka telah memasuki tingkat ke-6 dari alam aspek Dharma?
Banyak orang memiliki dugaan mereka sendiri, tetapi sebelum mereka sempat memikirkannya, pertempuran telah dimulai lagi. Hanya saja kali ini Ye Xiwen melancarkan serangan pertama. Wosh! Sosok Ye Xiwen hampir berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang seketika. Kemudian, dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Xing dan langsung mengulurkan telapak tangannya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di dalamnya, berubah menjadi sinar cahaya yang membentuk sangkar besar, yang menghantam Ye Xing dari udara. Telapak tangan penguasa 1000 bintang. Ini hanyalah permainan anak-anak, kata Ye Xing dengan nada meremehkan. Aku akan memenangkan kejuaraan ini. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Dengan raungan, dia melompat, tangannya seperti cakar besi, mencabik-cabik udara, cahaya bintang tak berujung berkobar dari sela-sela jarinya. Dengan suara, wosh, sangkar cahaya bintang yang telah ditampar Ye Xiwen langsung terkoyak olehnya, dan sama sekali tidak bisa melindunginya. Segera setelah itu, sebuah tangan raksasa lainnya, bercampur dengan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, menembus langit dan mencengkeram Ye Xiwen. Jika dicengkeram, bahkan gunung dan lautan pun akan hancur di udara. Ini adalah tangan yang mampu mengejar bintang dan meraih bulan. Puff! Ye Xiwen bereaksi lebih cepat lagi, langsung menebas dengan pedang berapinya, menghancurkan tangan cahaya bintang yang mencengkeramnya di udara. Segera setelah itu, Ye Xiwen turun dengan kecepatan yang lebih cepat, tubuhnya jatuh seperti meteor, langsung melesat ke arah Ye Xing. Hancurkan itu, ledakan meteor. Ye Xiwen meraung, kelima jarinya mengepal, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tinjunya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya cemerlang itu seperti meteor yang melesat melintasi langit. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkobar, dan kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di tangannya, bahkan membentuk badai mengerikan yang menerjang dalam sekejap. Badai bintang dahsyat terbentuk, dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyebar keluar. Aura mengerikan yang mampu menghancurkan dunia itu bahkan dirasakan oleh banyak ahli yang mengamati dari luar, apalagi Ye Xing, yang hanya berada di depan Ye Xiwen. Ekspresi ketakutan yang tak terbayangkan terlintas di matanya, dia tidak bisa memahami bagaimana Ye Xiwen memiliki jurus yang begitu menakutkan. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, hal itu tidak menghentikan tubuhnya untuk secara naluriah mundur. Kau pikir kau mau pergi kemana? Teriak Ye Xiwen dan langsung mengejar, tidak membiarkannya lolos. Boom! Meteorit di tangan Ye Xiwen meledak seketika. Energi yang dilepaskan saat itu dipadatkan oleh Ye Xiwen dan kemudian meledak ke udara. Energi yang dilepaskan dari ledakan tersebut menciptakan cahaya menyilaukan yang menembus langit dan kemudian menghantam tubuh Ye Xing dengan keras. Meskipun Ye Xing ingin melarikan diri, dia sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Boom! Ye Xing langsung terkena ledakan meteor, dan tubuhnya hampir hancur di tempat. Ledakan meteor ini benar-benar menguras 1/10 esensi sejati Ye Xiwen. Mengingat banyaknya esensi sejati yang dimiliki Ye Xiwen setelah menyatu dengan binatang bintang, fakta bahwa 1/10 esensi sejatinya dapat terkuras sekaligus menunjukkan betapa mengerikannya ledakan meteor ini. Itu adalah versi modifikasi dari gerakan andalannya, kartu truf yang tidak akan mudah dia gunakan dalam keadaan normal. Ye Xingsheng menerima serangan itu secara langsung, dan darah serta daging berhamburan kemana-mana. Tubuhnya hampir hancur di tempat. Dia menerobos beberapa pegunungan sebelum akhirnya berhenti mundur. Saat itu, dia dalam keadaan berantakan, dan bahkan bisa dikatakan hampir tewas akibat serangan Ye Xiwen. Gerakan ini menakutkan. Banyak orang, bahkan beberapa ahli yang telah berlatih selama ribuan tahun, masih merasa merinding ketika melihat gerakan ini. Secara tidak sadar mereka membandingkan diri mereka dengan gerakan itu dan menyadari bahwa jika itu terjadi pada mereka, mereka pasti akan mati. Gerakan itu tidak akan berguna bagi orang lain. Aku tak pernah menyangka bahwa apa yang kupikir akan menjadi pertempuran epik akan berakhir semudah ini. Ye Xing sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen, dia dikalahkan dalam sekejap mata. Bukannya Ye Xing terlalu lemah, tapi Ye Xiwen terlalu kuat. Awalnya kupikir mereka berdua akan terus saling menguji sampai mereka percaya diri, tapi siapa sangka Ye Xiwen tiba-tiba melancarkan serangan mematikan. Fluktuasi energi sejati dalam gerakan ini sangat besar sehingga kupikir Ye Xiwen pasti telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika gerakan ini tidak dapat membunuh Ye Xing, maka Ye Xiwen sendiri yang akan mati. Ngomong-ngomong,
Mereka berdua memiliki garis keturunan yang telah hilang dari dunia luar, tetapi Ye Xiwen tegas dan tanpa ampun, dan jelas telah mengalami lebih banyak hal daripada Ye Xing. Ya, jika itu aku tidak akan pernah berani melepaskan jurus itu dengan seluruh energiku, karena jika terjadi kesalahan atau aku gagal membunuhnya, akulah yang akan mati. Dia benar-benar sangat berani. Namun, mereka jelas tidak tahu bahwa esensi sejati Ye Xiwen, setelah menyatu dengan garis keturunan binatang bintang, 10 atau bahkan puluhan kali lipat dari orang biasa. Gerakan barusan tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi sebenarnya, kekuatan tempurnya masih paling banyak 10% dari puncaknya. Tak lama kemudian, di bawah perawatan teknik generasi Phoenix Surgawi, dia akan cepat pulih ke puncaknya. Bagi orang lain, ini akan membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi baginya, tidak seperti itu. Meskipun begitu, dia jarang bertindak begitu tiba-tiba, dia biasanya menjajaki situasi terlebih dahulu. Ye Xiwen mendarat tidak jauh dari Ye Xing, alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa Ye Xing belum diteleportasi, yang berarti dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Seperti yang Ye Xiwen duga, Ye Xing mulai bergerak perlahan, dan luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Auranya menyebar keluar dalam lingkaran konsentris. Aku hampir terbunuh olehmu. Suara dingin Ye Xing terdengar seperti berasal dari neraka. Awalnya kupikir tidak ada yang bisa mengancamku dalam kompetisi ini. Selamat, kau berhasil membuatku marah. Matanya dingin, dan darah yang mengalir dari kepalanya semakin memperdalam rasa dingin itu. Ye Xiwen, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku rela mengampuni nyawamu, tapi kau berani memperlakukanku seperti ini. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Sosok Ye Xing perlahan menjadi semakin menakutkan. Sepertinya semacam segel telah pecah di dalam tubuhnya. Auranya, yang telah mencapai puncaknya di tingkat kelima alam aspek Dharma, langsung menembus dan memasuki tingkat keenam alam aspek Dharma. Dia berhasil mencapai terobosan. Semua orang terheran-heran, dan semua orang bisa melihat bahwa dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk maju ke level itu secara paksa. Dengan kata lain, dia sudah berada di level ke-6 alam aspek Dharma, dan hanya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tak heran dia begitu arogan, mengklaim bahwa dia sudah mengamankan kejuaraan. Dia jelas memiliki kepercayaan diri untuk mendukung klaimnya itu. Dibandingkan dengan rata-rata level 4 atau 5 dari alam aspek Dharma yang sebelumnya ditunjukkan oleh orang-orang ini, kekuatannya jelas jauh lebih unggul. Dengan kekuatan seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 6, dia dapat dengan mudah menyapu bersih semua ahli di tingkat kelima alam aspek Dharma. Tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Dia benar-benar berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Pada saat itu, banyak sekali orang yang berteriak. Mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma sudah cukup untuk membuat seseorang menonjol di antara generasi muda. Jika Ye Xiwen dan yang lainnya belum membuat kemajuan apapun, mereka mungkin akan ter-overshadowed oleh Ye Xing. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Xing pasti telah memperoleh beberapa manfaat luar biasa selama 3 bulan pengasingannya di dalam kotak, jika tidak, kultivasinya tidak akan berkembang begitu pesat. Aku tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Ye Xiwen akan mendapat masalah sekarang. Pada saat ini, para anggota keluarga cabang kota daun gugur yang duduk di kursi penonton semuanya membelalakkan mata dan ekspresi mereka berubah seketika. Meskipun mereka sangat percaya pada Ye Xiwen, dan Ye Xiwen memiliki catatan mengalahkan Jia Guzhenghao, Jia Guzhenghao hanya berada di tingkat kelima alam aspek Dharma. Ye Xing, yang berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, bahkan tidak sebanding dengannya. Bab 1209 Ye Xing dengan mudah dikalahkan. Oh tidak, Ye Xiwen dalam bahaya. Di luar dugaan semua orang, Ye Xing ternyata telah mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Duduk tinggi di atas platform awan, seorang ahli keluarga Ye memperlihatkan senyum nakal di wajahnya. Menurutnya, Ye Xiwen hanyalah seorang badut, biarkan dia melompat-lompat sesuka hatinya, dia hanya seperti belalang di musim gugur dan tidak akan bertahan lama. Kultivasi Ye Xing di alam aspek Dharma tingkat 6 terungkap sepenuhnya, dan hasil dari latihan khususnya juga ditunjukkan sepenuhnya. Novel ini diperbarui paling cepat. Aura Ye Xing berputar dan naik membentuk spiral, tampak sangat menakutkan. Matanya tertuju pada Ye Xiwen, dingin dan tanpa ampun. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyebar keluar, menyebabkan pakaian Ye Xiwen berkibar dengan keras.
Ye Xiwen tetap diam sepenuhnya, dan meskipun dia menyadari perubahan aura Ye Xing, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Ye Xiwen, waktumu telah tiba. Inilah yang mereka maksud dengan, takdirmu adalah mati hari ini. Ye Xing mencibir sambil menatap Ye Xiwen. Dia melangkah maju, dan auranya menjadi semakin kuat, seperti naga yang melingkar dan harimau yang berjongkok. Telapak tangannya terangkat di udara, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berkilauan di tangannya. Bintang raksasa itu terbentuk dan menekan Ye Xiwen. Dibandingkan sebelumnya, bintang yang dilepaskan Ye Xing kali ini beberapa kali lebih kuat. Sayang sekali, Ye Xing. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan kekuatanmu. Di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, jika Ye Xue dan yang lainnya tidak ikut serta dalam kompetisi ini, kau pasti akan mampu menyapu bersih semua peserta, dan kau akan memiliki peluang besar untuk memenangkan tempat pertama. Tapi sayangnya, kau malah bertemu denganku, kata Ye Xiwen dengan tenang. Seperti yang kau katakan, ini semua takdir. Takdir telah menetapkan bahwa kau hanya bisa menjadi batu loncatanku, selamanya tertindas di bawahku. Apakah dia sudah gila? Seru seseorang dengan heran setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen. Ye Xingyi telah menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya seorang ahli yang tangguh selama bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun tidak ada batasan usia untuk kompetisi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga, secara umum, begitu seseorang mencapai usia tertentu, mereka secara otomatis harus berhenti berpartisipasi dalam upacara tersebut. Hal ini memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk menunjukkan bakat mereka. Adapun Ye Xue dan grupnya, selain karena tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini karena komitmen lain, hal itu juga karena mereka telah meraih ketenaran di usia muda dan mendekati batas usia, sehingga mereka secara sukarela mengundurkan diri kali ini. Berikan ruang bagi generasi muda untuk naik ke puncak. Para pendahulu mereka melakukan hal yang sama, dan tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk pemahaman diam-diam. Ini bukanlah aturan yang kaku, tetapi semua orang setuju untuk mengikutinya. Jika tidak, pendatang baru tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhasil. Tentu saja, orang-orang seperti Ye Xing, Ye Qing, Ye Chen, dan Ye Xiwen berbeda. Meskipun usia mereka sudah lanjut, mereka belum pernah terkenal, artinya mereka juga membutuhkan kompetisi ini untuk mendapatkan ketenaran. Oleh karena itu, tidak ada yang akan keberatan dengan partisipasi mereka. Oleh karena itu, pada tahun-tahun sebelumnya, hampir semua pemenang akhir berada di tingkat ke-5 atau ke-6 dari alam aspek Dharma. Ye Xing dianggap sebagai ahli yang sangat kuat selama bertahun-tahun sebelumnya, namun Ye Xiwen masih berani mengatakan bahwa sungguh disayangkan dia bertemu dengannya. Apakah dia benar-benar gila? Ye Xing, yang berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, jauh lebih kuat daripada Jia Guzhenghao. Tentu saja, apakah dia sudah gila karena ketakutan? Apakah dia terlihat seperti orang gila? Kurasa dia hanya punya beberapa rencana tersembunyi. Kerumunan orang ramai berdiskusi, dan Ye Xing, si binatang buas yang berhadapan dengan Ye Xiwen, juga sedikit terkejut. Dia bingung mengapa Ye Xiwen masih bisa begitu percaya diri menghadapi binatang buas sekuat itu. Namun, keraguan itu dengan cepat sirna di dalam hatinya. Segala rencana atau tipu daya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya yang luar biasa. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Ye Xiwen bergerak. Sebuah pedang panjang berapi yang menakutkan di tangannya seketika membesar tertiup angin, dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran besar di atas kepalanya. Di dalam pusaran ini, energi pedang berapi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Pedang sang penguasa menghancurkan dunia. Setelah aura Ye Xing melonjak liar, aura Ye Xiwen juga melonjak sebagai respons. Penilaian awal Ye Xiwen terhadap mereka hanya berada di puncak tingkat kedua alam aspek Dharma. Meskipun demikian, dia telah menghancurkan mereka hingga ke titik mereka sekarang, yang cukup tak terduga. Namun kini, auranya menembus seketika, melambung hingga ke tingkat ketiga alam aspek Dharma. Dia juga menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Seruan kaget serentak menyebar di antara kerumunan. Sekarang mereka akhirnya mengerti dari mana kepercayaan diri Ye Xiwen berasal. Ternyata dia juga menyembunyikan kekuatannya, dan sebelumnya tidak ada tanda-tandanya. Jika Ye Xing belum menembus ke tingkat ke-6 alam aspek Dharma, mungkin tidak akan ada cara untuk memunculkan kekuatan sejatinya. Semua orang merasakan misteri yang mendalam. Beberapa orang telah menyaksikan pertarungan Ye Xiwen hingga saat ini, dan rasa misteri mereka bahkan lebih kuat.
Justru karena mereka telah mengikuti Ye Xiwen hingga saat ini, mereka merasakan hubungan yang mendalam dengannya. Ye Xiwen seperti jurang tanpa dasar. Tidak peduli lawan seperti apa atau sekuat apapun mereka, dia seperti seorang master menakutkan yang tidak mengenal batas. Sekuat apapun lawannya, dia dengan mudah mengalahkan mereka, bahkan memberi orang ilusi bahwa meskipun seorang master dari alam surgawi datang, dia dapat langsung melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat dan mengalahkan master dari alam surgawi tersebut. Meskipun mereka semua tahu bahwa ini mustahil, karena ahli manapun di alam surgawi dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok ahli alam aspek Dharma, ketenangan dan penampilan Ye Xiwen meninggalkan kesan tersebut pada semua orang. Di dalam pusaran Ye Xiwen, hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya menari, membentuk sebuah kuil kecil, sebuah kuil yang seluruhnya terbuat dari api. Ye Chen bukanlah satu-satunya yang mampu menciptakan kuil dengan sekali tebasan, Ye Xiwen pun bisa melakukannya. Itu adalah fenomena aneh yang terjadi ketika dia telah menguasai teknik pisau kayu terbakar hingga tingkat maksimal. Ledakan, pedang panjang yang menyala dan tangan raksasa yang diselimuti cahaya bintang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan dahsyat di udara, sebuah benturan yang mengguncang bumi. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan tempur dan daya hancur kedua belah pihak tidak hanya berlipat ganda, tetapi beberapa kali lebih kuat. Arena kecil, yang awalnya didirikan khusus untuk kompetisi, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, kekuatan gabungan kedua orang itu mulai mendekati kapasitas kuil kecil ini. Kuil buatan ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kuil yang terbentuk secara alami. Seolah-olah dua aliran energi bertabrakan hebat di udara, menyebabkan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan membentuk gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Ini adalah pertarungan seni bela diri yang sengit antara kedua pihak. Ye Xing, yang tadinya cukup santai dan bahkan agak acuh tak acuh, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka Ye Xing masih mampu melancarkan serangan seperti itu saat ini. Dia mengira ledakan meteor seharusnya telah sepenuhnya menguras esensi sejatinya. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat pulih begitu cepat dan melancarkan serangan seperti itu. Namun, makhluk buas ini tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ia hanya bisa menggunakan seluruh energi sejatinya, dengan panik menyalurkannya untuk membuat cahaya bintang semakin cemerlang, menghalangi energi pedang api Ye Xiwen. Ini hanyalah sakaratul maut, senyum dingin terlintas di bibir Ye Xiwen. Awalnya, dia tidak berniat mengungkapkan kekuatannya, hanya ingin memenangkan kejuaraan dengan kekuatan tempur seorang kultivator alam aspek Dharma tingkat 5. Karena dia sangat cemas, banyak orang di seluruh keluarga Ye sangat memusuhinya. Sebelum dia bisa mengetahui detail orang-orang ini, dia akan menyimpan sebanyak mungkin kartu truf. Kartu truf ini mungkin tampak tidak penting, tetapi dapat memainkan peran penting di saat-saat kritis. Namun, Ye Xing kini telah memasuki tingkat ke-6 alam aspek Dharma, sehingga rencana awalnya tidak lagi valid dan telah sepenuhnya dibatalkan. Dia hanya bisa mengungkapkan fakta bahwa dia telah mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Karena sudah terungkap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Ye Xing. Dia sama sekali tidak akan menyerah dalam kejuaraan ini. Dia bertekad untuk mendapatkan ramuan emas agung 9 putaran. Dia langsung meningkatkan keluaran esensi sejatinya. Esensi sejatinya sudah jauh lebih melimpah daripada milik Ye Xing, dan esensi sejati yang dia lepaskan jauh lebih unggul daripada milik Ye Xing. Hampir seketika, dia menghancurkan tangan cahaya bintang itu sepenuhnya. Ledakan, raungan dahsyat terdengar dari dua aliran energi itu, dan tangan raksasa yang diselimuti cahaya bintang tak terhitung jumlahnya seketika terbelah menjadi ketiadaan, berubah menjadi cahaya bintang tak berujung dan menghilang ke langit. Energi pedang berapi-api Ye Xiwen tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, terus menebas ke arah Ye Xing. Oh tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Xingcai akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menghentakkan kakinya dan mulai melarikan diri dengan panik, berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya saat dia mencoba kabur. Kau pikir kau mau pergi kemana? Teriak Ye Xiwen dingin, energi pedang berapi-apinya bahkan lebih cepat dari miliknya sendiri, langsung menyusul Ye Xing yang melarikan diri. Dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, Ye Xing dihantam keras oleh energi pedang yang berapi-api. Sebuah retakan besar muncul di punggungnya, hampir membelahnya menjadi dua, dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping.
Perisai dalam dan esensi sejati pelindungnya langsung hancur oleh energi pedang berapi Ye Xiwen. Justru karena rintangan-rintangan inilah dia akhirnya selamat, dan tubuhnya terbelah dua oleh Ye Xiwen di tempat. Karena Ye Xiwen sama sekali tidak berniat menahan diri. Jika itu Ye Xing, dia pasti juga tidak akan menahan diri, dan bahkan mungkin ingin membunuhnya di tempat. Meskipun begitu, tubuhnya hampir terbelah, membentur tanah dengan keras dan menciptakan kawah besar. Bab 1210 memasuki babak final. Apa? Seorang tokoh terkemuka dari keluarga Ye melompat dari tempat duduk tinggi di platform awan, menatap dengan tercengang pada pemandangan di hadapannya. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Karena Ye Xing adalah seseorang yang secara pribadi ia bawa ke alam rahasia untuk berkultivasi, dan seperti yang dikatakan rumor, Ye Xing adalah anak haramnya, dan di antara banyak anaknya, dialah yang paling berbakat dan memiliki peluang terbaik untuk menggantikannya di masa depan. Itulah mengapa mereka mengerahkan segala upaya dan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mendidiknya. Mungkin banyak keturunannya akan merasa tidak puas, tetapi apa bedanya? Di hadapannya, apakah mereka berani membalikkan dunia? Entah mereka anak di luar nikah atau anak sah, di matanya mereka semua adalah keturunannya, tanpa perbedaan sedikitpun. Kali ini, dia membuat pertunjukan besar untuk membawanya kembali, dan bahkan memasukkannya melalui ujian di Menara Seni Bela Diri, berharap untuk membuatnya terkenal di keluarga Ye dan menemukan alasan yang tepat untuk pengembangan dirinya lebih lanjut. Tanpa alasan yang kuat, dia hanya bisa menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membina Ye Xing. Tetapi sekarang Ye Xing telah melewati tingkat ke-6 Menara Bela Diri Elit, situasinya berbeda. Dia telah menjadi jenius yang paling diawasi di seluruh keluarga Ye. Dengan cara ini, dia dapat secara terbuka memobilisasi sumber daya keluarga Ye untuk membina penerusnya. Siapa sangka angan-angan ini begitu cerdas, tetapi sayangnya, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Pertama, Ye Fan melewati tingkat ke-7, dan kemudian Ye Xiwen dengan mudah melewati tingkat ke-8, terus-menerus memecahkan semua rekor. Kecemerlangan yang memukau dari kedua orang ini membuat kecemerlangan Ye Xing menjadi redup. Rencana awal untuk menorehkan nama baik di keluarga Ye kini tampaknya lebih seperti batu loncatan bagi Ye Xiwen dan Ye Fan. Untungnya, tujuan dasar telah tercapai, dan dia memiliki cukup alasan untuk mengerahkan sumber daya keluarga Ye untuk membina Ye Xing. Bahkan orang-orang tua yang tidak menyukainya pun tidak dapat menemukan kesalahan dalam hal ini, yang juga merupakan praktik umum keluarga Ye. Baik itu keluarga utama maupun keluarga cabang, setiap jenius yang mampu melewati tingkat ke-5 Menara Seni Bela Diri akan dibina dengan segenap kekuatan mereka. Hanya dengan cara ini keluarga Ye dapat memastikan aliran jenius yang berkelanjutan dan menjamin kemakmuran jangka panjang keluarga Ye. Tidak seorang pun dapat mencampuri masalah ini, karena ini menyangkut kemakmuran keluarga Ye untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, fakta bahwa Ye Xiwen bereaksi begitu lambat sudah menjadi batas bagi keluarga Ye. Adapun membiarkan para tetua yang hanya peduli pada keluarga Ye menyaksikan tanpa daya saat kekuatan di tingkat atas yang memusuhi Ye Xiwen mencekiknya, itu sama sekali tidak mungkin. Ini benar-benar keterlaluan, apalagi Ye Xiwen bahkan berhasil melewati level 8. Di antara generasi muda, mereka yang bisa melewati level 8 sangatlah langka. Terlebih lagi, ia berhasil meraih hasil yang sangat luar biasa, sehingga keberadaannya tidak bisa diabaikan selamanya. Untungnya, pada akhirnya dia mencapai tujuannya. Ye Xing menerima sumber daya yang cukup untuk dibina, dan Ye Xing tidak mengecewakannya. Hanya dalam 3 bulan, dia telah memasuki tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Awalnya, dia mengira kejuaraan itu hampir sudah ditentukan. Itulah mengapa mereka tidak ragu menggunakan pengaruh mereka di dalam keluarga Ye untuk menciptakan momentum dan membujuk kepala keluarga untuk menganugerahkan pil emas Taishuan 9 Revolusi kepada juara kompetisi ini. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk menciptakan momentum tersebut. Begitu Ye Xing mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran dan berlatih lebih lanjut, memasuki alam surgawi hampir pasti akan menjadi suatu kepastian. Perlu dipahami bahwa bahkan di dalam keluarga Ye pun terdapat banyak faksi. Di setiap cabang, mereka yang berada di alam aspek Dharma adalah tulang punggungnya, tetapi hanya mereka yang berada di alam surgawi yang merupakan pilar sejati. Jika suatu faksi bahkan tidak memiliki satu pun ahli di alam surgawi, faksi tersebut tidak akan memiliki pengaruh di tingkat yang lebih tinggi, apalagi mampu melindungi kepentingannya sendiri.
Hanya setelah Ye Xing memasuki alam surgawi barulah ia dapat mengatur agar Ye Xing menggantikannya, dan hanya setelah itu ia dapat terbebas dari hal-hal sepele dan fokus pada kultivasi untuk mencapai keabadian. Dia telah merencanakan semua ini sejak lama, dan setiap langkah sesuai dengan harapannya. Satu-satunya pengecualian adalah Ye Xiwen, yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen, sosok yang penuh liku-liku dan aneh ini, akan ada. Pertama, mereka menggagalkan rencananya untuk membuat Ye Xing terkenal di keluarga Ye, dan kemudian mereka secara langsung melumpuhkan Ye Xing di turnamen pertarungan, mengganggu jalannya menuju kejuaraan. Meskipun babak final belum diadakan, menurutnya, bahkan Ye Xing pun bukan tandingan Ye Xiwen, jadi siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Hampir bisa dipastikan dialah sang juara. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa memunculkan beberapa ide, dan hampir saja memuntahkan seteguk darah. Ini benar-benar kasus di mana rencana brilian Zhou Yu untuk mengamankan dunia malah kehilangan istri dan pasukannya. Semua perhitungannya tampak begitu konyol saat ini, seolah-olah ia hanya sedang membuat pakaian pengantin untuk Ye Xiwen. Memikirkan berapa banyak uang yang telah dia habiskan untuk menciptakan momentum dan mendapatkan persetujuan kepala keluarga untuk memberikan pil emas Taishuan 9 putaran kepada juara tahun ini, dia benar-benar merasa ingin memuntahkan seteguk darah. Kita telah kehilangan banyak uang. Kita telah kehilangan banyak uang. Dia sangat frustrasi hingga merasa seperti akan mati. Aku mau muntah darah. Aku benar-benar mau muntah darah. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya, dan belum pernah ada seorang pun yang mampu melihat tipu dayanya dengan begitu teliti. Tatapannya bagaikan tatapan binatang buas yang siap melahap mangsanya, dan di sisi lain tatapannya adalah Ye Xiwen, yang telah mengalahkan Ye Xing. Banyak tokoh penting dari keluarga Ye di sekitarnya ingin menertawakan penghinaannya, terutama tokoh-tokoh keluarga Ye lainnya yang berselisih dengannya. Ye Qian, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan, hahaha. Tatapan mata mereka saat memandang Ye Xiwen menjadi semakin ramah. Makhluk kecil ini sungguh enak dipandang. Sosok Ye Xiwen melayang di atas Ye Xing, sekali lagi menegaskan bahwa kali ini, Ye Xing benar-benar telah dikalahkan dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Mari kita lihat apakah kau bisa membalikkan keadaan kali ini, ejek Ye Xiwen. Ye Xing memang orang yang berbakat, mampu membuat terobosan lain dalam waktu singkat. Meskipun ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya yang dialokasikan kepadanya, Ye Xiwen tidak menyangkal bakat alaminya. Sayang sekali dia bertemu dengan Ye Xiwen, dan dia bahkan harus melawannya. Wosh! Kilatan cahaya putih melesat melewatinya, dan Ye Xing diteleportasi pergi. Ye Xiwen memenangkan pertandingan ini. Semua orang terkejut. Kesunyian, mungkin tidak akan mengejutkan jika Ye Xing atau Ye Xiwen yang akhirnya menang, karena itu adalah hal yang sangat wajar. Keduanya awalnya dianggap sebagai kandidat kuat untuk memenangkan kejuaraan, jadi tidak akan mengejutkan jika salah satu dari mereka menang. Namun yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah jalannya pertempuran. Semua orang mengira bahwa Ye Xing, yang sangat kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan lawan manapun, akan menghadapi pertempuran sengit dan seimbang melawan Ye Xiwen. Tidak mengherankan jika pertarungan itu sangat dahsyat, tetapi siapa sangka Ye Xing benar-benar ditekan oleh Ye Xiwen yang memiliki keunggulan mutlak begitu dia mulai bergerak, dan tiba-tiba terbunuh, hampir tubuhnya hancur di tempat. Ini sudah cukup di luar dugaan, tidak ada yang menyangka akan jadi seperti ini. Namun yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ye Xing kemudian melepaskan kekuatan mengerikan dari tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Tepat ketika semua orang mengira Ye Xiwen akan celaka kali ini, Ye Xiwen juga melepaskan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Meskipun Ye Xing mengerahkan kekuatan tingkat ke-6 dari alam aspek Dharma, dia tetap tidak berdaya di hadapan Ye Xiwen. Hanya dengan satu serangan, Ye Xiwen melukainya dengan parah. Apa yang awalnya dianggap sebagai pertempuran sengit antara naga dan harimau kini tampak seperti lelucon yang menggelikan. Ye Xing sama sekali tidak berdaya melawan Ye Xiwen. Ye Xiwen melaju langsung ke final dengan kekuatan yang hampir tak tertandingi. Sementara itu, Ye Xiwen, yang telah berada di luar, memutuskan untuk memperhatikan lawannya di babak final. Selain Ye Xing, kedua orang ini juga bukan orang biasa. Bagaimanapun, mereka yang mampu menonjol di antara jutaan kaum muda elit tentu bukanlah karakter yang sederhana. Sebelumnya, perhatian Ye Xiwen terutama terfokus pada Ye Xing. Meskipun dia yakin bahwa Ye Xing bukanlah tandingan baginya,
dia tidak terlalu memperhatikan orang lain. Di antara kedua pakar muda ini, Ye Si adalah penerus lain dari garis keturunan tersembunyi dalam keluarga Ye. Ia memiliki perjalanan yang sangat mulus, seperti Ye Siwen dan Ye Xing, menyapu bersih persaingan tanpa ada yang mampu menyulitkannya. Pemuda biasa lainnya, Ye Sukong, adalah murid keluarga Ye. Sebelum kompetisi ini, tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. Dia bahkan lebih misterius dan tidak dikenal daripada Ye Siwen. Meskipun Ye Siwen belum lama menjadi sorotan dan banyak orang mungkin belum begitu mengenalnya, ia telah terkenal selama beberapa bulan terakhir. Di antara prestasinya adalah peristiwa sensasional melumpuhkan Jia Guzhenghao. Akibatnya, meskipun Ye Siwen baru terkenal dalam waktu singkat, reputasinya sama sekali tidak kalah dengan Ye Xing, yang sudah menjadi tokoh terkenal sebelum kembali ke keluarga Ye. Namun, Ye Sukong ini benar-benar sudah kehilangan semua ketenarannya, bahkan, sebelum ini, tidak banyak orang yang masih mengingat namanya. Namun, dalam pertempuran ini, ia berhasil menorehkan namanya sendiri, sebagai kuda hitam yang tak tertandingi. Sebelumnya, tidak ada yang pernah mendengar tentang prestasinya yang luar biasa, tetapi dalam pertarungan itu, ia mampu dengan mudah mengalahkan para elit yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Meskipun Ye Si berasal dari sekte terpencil dengan garis keturunan kuno dan panjang, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, dia sama sekali tidak berdaya melawan Ye Sukong, bahkan lebih tidak berdaya daripada Ye Xing melawan Ye Siwen. Seberapapun Ye Si melawan, dia bukanlah tandingan Ye Sukong. Itu seperti seorang anak kecil yang berhadapan dengan orang dewasa, tak berdaya untuk melawan balik.